Aduh, angkat dong Bianca. Kamu tuh kebiasaan deh kalau ada berita penting susah banget hubungin kamu. Ayo dong Bianca, cepet angkat nak. Hah? Kok diangkat-angkat? Aisyah, Ada apa ya, Pak? maaf. Kenapa Papa Irwan mengajak Setia untuk ikut proyek itu? Lihat dong Surya. Aduh, Mata gue sampai berair, ketawa. Gue balik dulu ya. Ih, ngapain sih buru-buru amat? Ih, kita udah lama loh gak enjoy-enjoy gini. Sini dulu aja ya. Aduh, nanti gue dicariin sama suami gue. Bi, sorry memangnya suami kamu pernah nyariin kamu? Bukannya dia selalu lebih pentingin diri dia sendiri ya sama istri muda dia? Bukannya cuma aku yang sayang dan care sama kamu? Bener banget tuh, Den. Lo ngapain sih masih mikirin suami lo terus? Sakit hati doang lo. Lo tau gak? Kalau sakit hati, bisa sakit jiwa juga. Lo mau gila? Ih. Ya udah, gue telepon anak gue dulu ya. Mama. Halo, Ma. Halo, sayang. Mama kan lagi ada urusan sama teman Mama. Kayaknya Mama pulangnya agak malam. Ya, kok Mama baliknya malam sih? Iya sayang, soalnya urusannya tuh banyak. Jadi Mama harus selesaiin hari ini juga. Mama bisa minta tolong gak sama kamu? Kalau nanti Papa telepon, bilang aja Mama lagi di kamar sakit kepala. Mama mau istirahat, jadi handphonenya Mama matiin. Boleh gak Mama minta tolong kayak gitu sayang? Maksud Mama, Kalisa harus berbohong sama Papa, Ma. Enggak, Mama gak nyuruh kamu bohong. Mama kan cuma minta tolong sama Karissa. Nanti kalau Papa tahu Mama pulangnya malam, Papa bisa-bisa marah sama Mama. Karissa gak mau kan kalau Papa marah sama Mama? Gak mau, Ma. Mau ya, berarti tolongin Mama. Mama janji nanti Mama beliin Karissa boneka yang bagus banget. Mau, Ma. Mau. Ya udah sayang ya. Jadi Mama bisa ya minta tolong sama kamu ya. Nanti Mama beliin boneka, oke? Iya, Ma. Oke sayang, makasih. I love you, nak. I love you too, Mama. So? Kita happy lagi ya, oke? Oke? Kita happy lagi? Oke. Alright. Ya. Akhirnya, mau lagu apa lagi nih sekarang nih? Kamu nyanyi lagi dong. Kamu di mana, Aisyah? Apa kamu baik-baik aja? Aku nggak tenang mikirin kamu. Aku ini suami macam apa? Nggak bisa lupain Aisyah. Mengecewakan Bianca. Bianca kan istri pertama aku. Dia yang paling sabar dan setia nungguin aku. Harusnya aku kan lebih peduli sama dia.
Handphonenya Bianca mati. Papa? Halo, Pa. Halo Karisa, ini Papa. Karisa, Papa mau tanya, Mama lagi ngapain ya? Mama lagi tiduran di kamar, Pa. HP-nya dimatiin. Katanya Mama mau istirahat. Ya udah, kamu jangan ganggu Mama ya. Kasihan, biarin istirahat dulu. Oke, Pa. Ya. Kasihan Bianca. Pasti dia stres gara-gara kejadian kemarin. Aku harus segera menebus kesalahan aku. Halo? Ya. Hari ini saya masih ada jadwal meeting. Oke. Tolong kamu reschedule ya. Terus satu lagi, saya mau minta tolong sama kamu. Tolong bookingin restoran yang biasa saya makan. Saya mau ajak istri dan anak saya makan di sana. Saya pulang cepat hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan Bianca akan senang dengan kejutan ini. Ya, jadi saat ini saya memang sedang menangani proyek yang sangat besar. Dan saya berpikir, saya itu membutuhkan dedicated team yang bagus, yang solid. Dan salah satunya orang yang mumpuni mengenai investasi dan juga accounting. Dan saya melihat bahwa background akademisi kamu kan di bidang itu. Jadi saya rasa kamu orang yang tepat untuk bergabung bersama saya. Wow, thank you so much Om Irwan. Kebetulan memang perusahaan saya bergerak di bidang investasi. Bagus kan? Mungkin kita bisa joint venture. Oh, itu pasti. Itulah kenapa saya ngajak kamu. Karena kamu sangat paham untuk hal ini. I got it. Ya, thank you Om. Ya, maka dari itu... Jadi Setia tetap ikut dalam proyek, Pak? Oh, iya Dimas. Jadi Papa ajak Setia supaya kita bisa jauh lebih solid. Berarti aku keluar. Biar aku aja Om. Dimas, tunggu. Kenapa lo mundur dari proyeknya Om Irwan? Kalau gue emang kenapa ada masalah? Saya nggak perlu menjelaskan apa-apa sama kamu, Setia. Atau lo takut kalah saing sama gue? Kamu dengerin saya ya. Ini bukan masalah takut kalah saing atau tidak. Tapi saya nggak akan pernah bekerja sama dengan kamu. Ngerti kamu? Aduh, ini anak mama kenapa? Main pelotot-pelototin kayak gitu? Udah deh, jangan berantem. Ada apa lagi sih? Hah? Mas? Pak Irwan? Ya, Bu Lydia. Dimas mundur dari proyeknya Om Irwan, Ma. Hah? Ya mungkin dia takut kalah saing kali. Setia, Dimas. Pak, biarkan aku selesaikan masalahku sendiri, Pak. Dan kamu, Setia, jangan pernah kamu berharap setelah kamu mengambil istri saya akan bersikap baik sama kamu dan hubungan kita menjadi baik. Nggak akan pernah, Setia. Nggak nyangka ya, seorang CEO kayak lo nggak profesional. Emang nggak bisa bedain mana masalah pribadi sama kerjaan. Maksud kamu apa? Udah. Ampun deh, Mama. Udah ya, Dimas. Udah, please. Ngapain sih? Pada berantem lagi. Udah, Setia, diam. Dimas, diam. Malu ada Pak Irwan. Mama kasih tahu Dimas. Udah, Setia. Udah deh, ayo ikut Mama. Ikut. Udah, ikut. Dimas. Pak, Dengar. saya rasa sudah cukup.
Mam, udah ya, cukup. Aku nggak mau lagi tinggal di rumah ini. Kita pergi dari sini dan kita tinggal di apartemen aku. No, nggak bisa begitu Setia. Nanti kalau misalnya kita pergi dari sini, keenakan dong Bianca. Yang ada nanti hartanya Dimas bisa dimiliki sama si Bianca itu. Sumpah, Mama nggak rela banget. Harta aja terus yang Mama pikirin. Aku bisa carikan Mama uang yang banyak. Mama mau berapa? Hah? Iya, Mama ngerti. Mama tahu kamu mampu. Tapi nggak begitu juga, Setia. Soalnya Mama itu tahu banget gimana kelakuannya si Bianca itu. Yang ada, bisa-bisa Dimas dimanfaatin abis-abisan sama si Bianca. Kan, apa namanya, lagi pula kalau misalnya si Aisyah pulang ke rumah ini, terus kamu nggak ada di sini, si Aisyah bisa balik lagi dong sama Dimas. Terus gimana tuh dengan rencana kita buat balas dendam sama si Aisyah? Aduh, OMG, Dimas, kamu sih, jadi Mama berdebatkan sama kamu, didengarkan itu. Iya, aduh, kirain siapa? Ngatain kamu. Ngapain kamu, Titin? Huh? Punten atunya, ini teh ada titipan dari Pak Dimas. Oh, titipan dari Dimas. Oke. Iya, ini dia. Setia, apa sih? Balikin. Ini bulanan dari Dimas kan untuk Mama. Setia kan juga kasih Mama bulanan. Masih kurang, Mam. Kalau kurang bilang, Setia tambahin. Mama mau berapa? Yang nggak gitu juga, Setia. Kan anak Mama ada dua, kamu dan Dimas. Jadi wajar juga dong kalau bisa Mama dapat jatah dari kamu, terus dapat jatah dari Dimas. Iya kan? Yang pasti kan kamu nggak bisa ngilangin jatahnya Dimas buat Mama. Udah sini balikin. Nggak, Jatah Mama dan Dimas. Mama nggak mau nurutin apa yang aku mau. Mama nggak sayang sama Setia. Setia, aduh kamu ini apa-apaan sih omongannya? Mama itu sayang sama kamu, sama Dimas juga sayang. Tapi please kamu nggak bisa ngatur Mama, udah sini balikin. Mama sayang Dimas atau sayang uangnya? Mama aja bilang Dimas cuma anak tiri dan gak ada hubungan darah. Bi, enggak, Mam. Bi, Iya, Pak. kamu bilang sama Dimas ya, jangan pernah kasih Mama saya sepeser pun. Enggak boleh. Balikin. Mbak, Bi, sini. Setia. Kasih. Sini. Udah. Ini. Mam, enggak. Mam. Enggak, aku bilang enggak. Tapi itu jatah Mama. Bibi, kasih sana. Udah sana. Enggak, jangan. Enggak. Jangan. Udah sana pergi. Jangan. Mam, enggak. Mam enggak boleh. Enggak. Gak ada pilihan lain. Setia sama Dimas harus baikan. Kalau enggak, aku yang rugi. Gak bisa dapat duit dari mereka. Tapi better sekarang aku harus ambil uangnya balik dari si Titin. Jangan sampai dibalikin betulan ke Dimas. Kesel Mama sama kamu. Gemes Mama. Ngilangin jatah Mama itu kamu. Titin. Ingat ya, jangan ngadu-ngadu soal ini ke Setia ataupun ke Dimas, paham? Tapi ya, tadi teh Pak Setia. Berisik banget kamu ya, berani kamu ngebantah saya. Sana pergi. Iyanya. Ngatur lagi. Tadi katanya Bianca lagi tidur. Kok nggak ada? Bianca?
Bianca kemana? Karisa? Karisa? Sini sayang. Papa udah pulang. Tadi kata kamu mama lagi tidur karena lagi sakit. Pas papa masuk kamar kok nggak ada mama? Maafin Karisa, Pak. Kamu kenapa sayang? Papa jangan marahin Karisa ya. Kenapa papa mesti marah sama kamu? Papa kan cuma tanya, mama kamu ada di mana? Karisa nggak bohong kok, Pak. Kata mama, Karisa cuma bantuin mama. Bantu mama? Iya, Pak. Tadi mama telepon Karisa. Biar Papa nggak marah. Jadi, aku suruh bilang ke Papa. Kalau Papa telepon, Karisa bilang ke Papa, kalau mama lagi tidur. Terus sakit kepala katanya. Sampai dimatiin. Mama kamu suruh kamu bicara seperti itu? Iya, Pak. Kata mama mau beliin Karisa baby yang baru. Papa jangan marah sama mama ya. Kamu tahu mama pergi kemana? Gak tahu, Pak. Kata mama cuma pergi sama temennya. Terus mama katanya pulangnya malam. Mama berangkat dari siang, Pak. Maafin Karisa ya, Pak. Karisa udah bohong sama Papa. Karisa sayang, kamu nggak salah. Kamu mau dinner nggak sama papa? Mau, Pak. Mau. Ya udah sekarang kamu ganti baju. Iya, Pak. Karisa ganti baju yang cantik dulu ya, Pak. Oke. Bianca keterlaluan. Dia pergi kemana? Serak sama suaranya. Kayaknya udah malam banget deh. Ini jam 8. Gue harus pulang. Pulang dulu ya. Pulang dulu ya. Ya udah, aku anterin kamu pulang ya. Ya. Ayo. Gue cabut dulu ya. Yuk, hati ya. Thank you ya. Bye-bye. Gue happy banget. Bye-bye. Titin. Iya, Bu. Mobil Pak Dimas kok nggak ada? Pak Dimas belum pulang. Pak Dimas teh sudah pulang dari sore atuh, Bu. Tapi habis itu Pak Dimas teh pergi sama Non Karisa. Dari sore. Pak Dimas pergi kemana sama Karisa? Jelasnya teh saya tidak tahu, Bu. Tapi kalau saya nggak salah dengar, Pak Dimas teh mau dinner ke restoran gitu. Punten Ibu, saya ke belakang dulu ya. Aduh, gawat. Kalau Mas Dimas sudah pulang sebelum aku pulang, itu artinya Mas Dimas sudah tahu dong kalau aku bohong. Halo, Bi. Kamu kemana aja sih? Kok Mama teleponin gak aktif-aktif, sayang? Iya, Ma. Aku butuh bantuan Mama. Bianca lagi nelpon siapa itu? Udah, kamu diem dulu. Dengerin Mama. Mama tahu sekarang di mana Dina dan Aisyah berada. Apa? Mama temuin Aisyah dan ibunya?
Aduh, Bianca, udah kamu jangan teriak-teriak, nanti kalau ada yang denger gimana sih? Udah dibilang diam-diam. Oh iya, sorry. Terus kita harus gimana, Ma? Suaranya pelan banget sih, sampai gak kedengeran. Kamu ikutin aja semua rencana Mama. Besok kita ke sana, oke? Oke. Bianca, tadi kamu mau bilang apa sih sama Mama? Gini, Ma. Jadi tadi kan aku pergi sama teman-teman. Terus aku bilang sama Karissa kalau papanya telepon suruh bohong. Kayaknya Mas Dimas tahu deh. Soalnya tiba-tiba Mas Dimas pulang duluan. Jadi pasti dia marah banget nih nanti kalau dia pulang. Aduh, ampun deh Mama sama kamu Bianca. Udah Mama bilang berkali-kali kamu jangan pergi malah pergi. Maunya apa sih, Nak? Iya, Ma, iya. Tapi Mama jangan ngomel terus dong. Kasih aku solusi. Oh, Mama ada solusi Bianca. Kamu bilang aja, gara-gara Dimas berantem sama kamu jadi galau. Makanya kamu keluar cari udara seger. Pokoknya kamu bikin Dimas merasa bersalah sama kamu, baru Dimas akan bisa memaafkan kamu. Oke sayang? Ide bagus, Ma. Thank you ya, Ma ya. Bye. Pelan banget suaranya sih. Gak bisa nguping deh. Kamu harus ikutin apa kata Mama Siska. Harus supaya kamu dimaafin, ya. Oke. Mama! Hai sayang. Yuk kita masuk yuk. Dari mana kamu? Karissa masuk duluan ya. Tega kamu ya? Ngajarin Karissa untuk berbohong. Harusnya kamu tanya Mas sama diri kamu sendiri. Kenapa aku bisa ngelakuin hal seperti ini? Emangnya kamu pikir aku nggak stres apa di rumah ini? Aku nggak punya perasaan? Emang kamu pikir aku cuma boneka yang bisa ngeliat sikap kamu kayak gini selama ini sama aku? Oke, aku memang bohong. Aku memang ngajarin Karissa bohong dan itu salah aku. Tapi aku punya alasan, Mas. Aku terpaksa ngelakuin itu karena aku nggak mau kamu cari aku dan aku butuh waktu, Mas, buat diri aku sendiri. Mama sama Papa lagi berantem, Oma. Apapun alasan kamu, Bianca, aku tetap nggak terima kamu ngajarin Karissa untuk berbohong. Kalau memang rumah ini nggak bisa membuat kamu nyaman, silakan kamu pergi sekarang. Mama gimana sih? Bukannya dipisahin, malah ditonton. Ada Karissa loh. Oh iya. Bisa. Udah malam, bobo yuk. Harus bobo ya, sini sama Kak. Jangan bobo ya. Jadi kamu ngusir aku? Kamu ngusir aku? Oke, fine. Aku pergi.
Karisa, udah. Udah berhenti nangis ya. Nanti kalau nangis cantiknya hilang loh. Ya? Karisa sedih, Uncle. Kenapa Papa bohong sama Karisa? Kemarin Papa bilang gak bakalan berantem lagi. Sekarang Papa mau berantem sama Mama. Papa juga bilang gak bakalan cerai sama Mama. Tapi gimana kalau Papa bohong juga, Uncle? Karisa nggak usah pikirin Papa sama Mama. Ya, nanti Karisa makin lama makin sedih. Uncle juga nggak tahu kenapa sih orang dewasa itu selalu berantem. Masalahnya juga Uncle juga nggak tahu. Nanti setelah Karisa dewasa beranjak besar, pasti tahu kenapa orang dewasa itu berantem. Ya, Karisa nggak usah pikirin, Mama sama Papa itu baik-baik aja kok. Oke? Ya, pintar. Sekarang Karisa bobo, besok bangun pagi ya. Pintar. Sepatunya Princess dilepas dulu. Oke. Satu lagi Princess. Bobo. Iya. Bobo ya. Uncle. Uncle temenin aja Karisa Bobo di sini. Karisa nggak mau sendirian, Uncle. Iya dah. Uncle temenin Karisa sampai Karisa bobo ya. Uncle juga dongengin Karisa ya. Dongengin? Mana buku dongeng Karisa? Hah? Ya udah oke. Uncle akan bacain Karisa dongeng. Oke. Jadi zaman dahulu kala ada seorang putri, princess, cantik banget kayak Karisa. Tapi sayangnya banyak orang yang iri, jadi semua princess yang lainnya tuh iri. Tapi princess itu karena baik hati, terus ramah, jadi semua orang suka. Harusnya kamu tanya Mas sama diri kamu sendiri. Kenapa aku bisa ngelakuin hal seperti ini? Emangnya kamu pikir aku nggak stres apa di rumah ini? Aku nggak punya perasaan. Emang kamu pikir aku cuma boneka yang bisa ngeliat sikap kamu kayak gini selama ini sama aku?
Aisyah? Aisyah, kamu kenapa? Aduh, kaki aku kayak kena beling deh, Mas. Ayo, kita ke dalam. Aku obatin. Aduh, sakit banget, Mas. Sini. Gendong kamu. Katanya surga itu ada di telapak kaki ibu. Maafin aku ya, sudah membiarkan calon dari ibu anak-anakku terluka. Makasih ya Mas Dimas. Surganya aku. Sarapan dulu, Mas. Kamu gak sarapan? Iya, aku sarapan juga. Sepatunya yang pink dong. Cucu Oma udah rapi, udah mau berangkat sekolah ya. Sini sarapan dulu. Tuh. Karisa, ke meja makan dulu ya. Nanti Angkel nyusul. Iya, Uncle. Bentar. Sini sarapan dulu. Biar kuat ya. Mau apa? Mau roti ya? Dimas. Bianca. Gue mau ngomong sama kalian. Penting. Sebentar ya, sayang. Karisa, rotinya kasih coklat. Ada apa? Lo sama Bianca harus minta maaf sama Karisa. Semalam dia ngeliat kalian berantem. Kasihan tuh Karisa sampai ketakutan. Karisa, sayang. Papa minta maaf ya. Semalam Papa marah-marah sama Mama. Sayang, maafin Mama juga ya. Mama udah ngomongnya kencang-kencang di malam. Teriak-teriak, pasti Karisa takut ya. Tapi apa Mama sama Papa sekarang udah baikan? Kalau belum baikan, baikan sekarang ya Mama. Pak.
Bianca, maafin aku ya. Aku udah marah-marah semalam sama kamu. Maafin aku juga ya Mas. Aku udah teriak-teriak tadi malam. Kok cuma ngomong doang? Saliman dong. Kok salaman itu kayak gini? Cium dong. Bukan Kaisa yang cium, tapi Papa cium Mama. Sekarang kita makan ya. Iya, Pak. Mau susu nggak? Makan yang banyak, Karissa. Iya, Oma. Karissa, ntar lagi berangkat sekolah, Uncle yang nganter ya. Iya, Uncle. Nggak apa-apa, biar saya aja yang nganter. Biar gue aja, Dim. Iya, kali aja dulu lagi sih. Nggak apa-apa kok. Gue juga lagi nggak ada acara. Sebentar ya. Aduh, Mama sakit perut. Aduh. Ayo dimakan. Yo habisin makannya biar di kelas nanti nggak kelaparan. Halo, kamu siap-siap ya. Ingat, seperti yang saya perintahkan. Paham ya? Oke. Nggak apa-apa, Bel. Bangun, Bel. Hei, turun lu. Keluar, woy. Kamu pura-pura ya? Ah, enak aja lu bilang pura-pura. Badan gua pada sakit nih. Pokoknya lo harus ganti rugi. Bayar. Mana dompet lo? Saya nggak akan memberikan sepeser pun uang sama kalian. Kenapa? Kurang ajar lo. Bayar nggak lo? Wah, sikat Bal. Uncle, lihat Papa diserang orang jahat. Iya,
Karisa tunggu sini, jangan kemana-mana ya. Uncle mau bantuin papa, oke? Iya, Uncle. Hati-hati ya. Iya. Mereka siapa? Saya nggak tahu, Setia. Siapa? Persis seperti dugaanku. Setia nggak mungkin tega membiarkan Dimas celaka. Papa, Uncle, hati-hati. Awas, Uncle. Awas, Papa. Kamu gak apa-apa? Setia, kamu nggak apa-apa? Kamu gak apa-apa? Kalau kamu sakit biar saya antar ke dokter. Nggak usah, Dim. Kamu gak apa-apa. Karisa, lo mending anterin dia ke sekolah. Karisa diantar sama papa ya ke sekolah. Uncle kenapa, Pak? Kok nggak jadi antar Kaisa sekolah? Uncle harus ke dokter biar papa yang nganterin kamu ke sekolahnya ya. Uncle nggak apa-apa kan? Sakit ya? Uncle nggak apa-apa kok, nggak sakit. Habis saya anterin Karisa, biar saya antar kamu ke dokter ya. Nggak usah, Dim. Kamu nggak perlu ke dokter. Nggak apa-apa kok. Terima kasih ya, sudah menolong saya. Yaudah, nanti telat sekolahnya. Ayo. Oke. Hati-hati. Awas, Mama. Yes. Akhirnya mereka berdua baikan. Jadi aku bisa dapat duit dari dua-duanya. Dari Dimas dapat, dari Setia dapat. Sukses. Ayo Pak, jalan Pak. Lama banget sih, Mama. Bianca, yuk, ayo cepetan. Ikut Mama, yuk. Karisa, jangan lupa belajar yang rajin. Iya, Pak. Oke. Papa tunggu di sini ya. Kamu mau ngapain?
Ini buat papa. Papa kasih ini ke Uncle ya. Oke, sayang. Makasih, Pa. Yaudah, sekarang kamu harus masuk. Takut telat? Oke, Pa. Bye-bye, Pa. Salam dulu. Jangan lupa kasih gambar ini ke Uncle ya. Iya. Sini, aku bantuin masukin. Belajar yang pintar ya. Iya, Pa. Oke. Nanti pulangnya mama yang jemput. Oke, Pa. Kan? Tuh kan, bener apa mama bilang? Dia tinggal di sini, ya kan? Jadi selama ini perempuan itu tinggal di sini, Mah? Emang dasar perempuan licik, mukanya aja sok lugu. Mama rasa dia nggak niat beneran mau kabur deh. Kalau orang niat beneran kabur, dia nggak mungkin deket-deket begini kaburnya. Bilang aja, dia kepengen diketemuin, ditarik lagi ke rumah, dipaksa-paksa, disayang-sayang. Palingan begitu. Dasar perempuan licik, perempuan sok polos. Lihat aja, aku nggak akan ngebiarin ini semua terjadi, Mah. Aku akan telepon orang suruhan aku supaya mereka menghabisi Aisyah dan ibunya. Tak dulu Bianca, jangan gitu kamu caranya. Masalahnya, papa kamu sama Setia tahu mereka tuh tinggal di sini tahu. Jangan, kalau sampai mereka kenapa-napa, abis kita Bi. Jangan, tahan dulu kamu, jangan. Ikutin aja cara mama, oke? Terus kita harus gimana dong, Mah? Udah, kamu ikutin cara mama. Siapa sih? Ibu, ada apa, Bu? Gimana? Kamu udah melakukan apa yang saya suruh? Kamu lakuin yang terbaik untuk saya, ya? Ya. Kasih ya, Bu. Yuk. Siapa itu? Ani, Ibu. Ani, kenapa, An? Ini Ani mau ke warung dulu ya sebentar. Cuma sebentar doang kok. Ya udah, ya. Ya. Ya Allah, Ani? Ani kamu balik lagi? Siapa itu? Siapa? Ani? Ani? Siapa itu? Siapa itu? Ani? Bu Dina, ada apa, Bu? Ani, ya Allah Ani, tolongin ibu nak, itu ada orang di rumah ibu. Ibu nggak tahu dia mau ngapain, dia banting-banting pintu, jendela, semua dibanting-bantingin. Ibu jadi takut. Masa sih, Bu? Iya, udah sekarang mending kita periksa sama-sama aja ya, Bu. Ya. Pelan-pelan, Bu. Ya. Hati-hati.
nggak ada siapa-siapa kan, Bu? Hei, Ibu kan nggak bisa lihat burem. Tapi Ibu benar-benar dengar suara banget tadi di sini. Ya udah, sekarang Ibu tenang dulu aja ya. Ibu istirahat dulu, Ibu duduk, ya. Ada siapa itu? Ada siapa itu di tempat tidur saya? Enggak, Bu, nggak ada siapa-siapa. Itu saya kayak duduk di pangku seseorang, Ani. Ya ampun, siapa itu? Enggak, Bu, nggak ada siapa-siapa. Perasaan Ibu doang kali. Nggak ada kan, Bu? Tadi ada di sini. Tadi ada. Bener Ibu nggak bohong, tadi Ibu kayak dudukin seseorang. Iya, nggak ada siapa-siapa. Udah, Ibu tenang aja ya. Kita berhasil membuat dia jadi pingsan. Berhasil juga, Mah. Kita ngerjain dia. Paling-paling sebentar lagi dia gila. Yaudah, yuk. Dia lagi pingsan. Udah biar aja. Kenapa kamu? Aku lupa, aku udah janji sama Karin. Mama nanti pulang sendiri nggak apa-apa kan? Ya udah nggak apa-apa. Kamu urusin urusan kamu, nanti mama gampang bisa pulang sendiri. Ya, ayo keluar. Yuk. Ani, sini kamu. Ani, pokoknya tugas kamu adalah kamu harus meyakinkan mereka berdua kalau rumah ini berhantu supaya mereka pergi dari sini, ya. Gampang. Nih, ada bonus tambahan lagi buat kamu, ya. Kasih ya, Bu. Ingat, jangan lupa tugas utama kamu apa? Buat mereka tidak betah di sini, biar pergi. Oke, gampang. Kasih ya, Bu. Ya. Pinter juga. Yoi. Kamu ikutin cara mama makanya. Pinter, Mama pinter. Tapi aku duluan ya, Mah. Bye. Dah. Astagfirullahaladzim. Mas, kenapa Mas? Kenapa? Wah, Mas, bangun Mas, bangun. Aduh, gimana nih? Aduh, kenapa ya? Dimas? Tumben kamu kesini, ada apa? Aku mau ketemu Papa. Mau bicarakan soal proyek yang kemarin. Oh, ya Papa paham lah. Kalau kamu keberatan untuk bergabung, nggak apa-apa kok. Nggak apa. Aku akan tetap ikut dalam proyek ini. Dan bekerja sama dengan setia. Wow. Gitu dong. Ya. Aduh, Papa lega sekali dengarnya. Papa senang. Papa sudah duga kamu itu
tipe orang yang sangat profesional, pasti bisa mengatasi ini semua. Kalian berdua itu orang-orang yang sangat hebat, Dimas. Kalau kamu bersama Setia berkolaborasi, Papa yakin proyek ini pasti akan menjadi sesuatu yang dahsyat. Terima kasih, Pak. Ya. Oh ya, Papa coba hubungi Setia ya. Papa minta dia datang ke sini biar kita meeting sama-sama. Tolong! Tolong! Ada apa, Pak? Ini pingsan, Mas. Ya udah, kita bawa ke rumah sakit aja. Ayo. Ada telepon, Pak. Gimana nih? Angkat aja, Pak. Siapa tahu ini penting. Siapa tahu ini dari keluarganya. Ya udah. Nggak diangkat teleponnya. Gimana ya? Mati. Sedang sibuk mungkin ya. Kita coba lagi. Ke ruangan Papa aja. Yuk. Sebentar, Pak. Coba biar aku yang teleponnya. Bunyi lagi nih. Gimana? Ya udah, Pak. Angkat aja, Pak. Halo? Ini siapa? Bapak kenal sama orang ini, Pak? Ini orangnya pingsan, Pak. Pingsan? Bapak bisa segera ke sini, Pak. Sekarang lokasi di mana? Ini, Pak, alamatnya di perapatan Siaga, Pak. Baik, Pak, tunggu saya, Pak. Saya akan segera ke sana. Ya. Segera, Pak. Yuk. Gimana, Pak? Ambil air dulu deh. Ya udah. Sebentar saya, Pak. Tunggu bentar. Ya. Siapa itu? Pak, Setia katanya pingsan. Astaga. Aku harus ke sana, Pak. Ayo, Papa ikut. Ya. Pak? Ya Allah. Papa nggak apa-apa kok. Ayo kita berangkat. Pak, tunggu, Pak. Kondisi Papa seperti ini nggak mungkin. Papa harus istirahat. Nanti aku kabarin Papa. Biar aku antar ke ruangan Papa. Pak. Gak usah kamu urus Setia. Ya. Ayo, cepat. Iya, Pak. Alhamdulillah ibu udah sadar. Ibu nggak apa-apa kan? Ani, Ani, ya Allah Ani, kamu dengar nggak sih sebenarnya suara-suara itu? Itu ada yang pegang pipi aku juga sampai dingin. Hah? Jangan-jangan di rumah ini banyak penunggunya, Bu. Makanya pada gentayangan sama ibu, soalnya nggak suka sama ibu. Ih, serem banget. Astagfirullahaladzim. Masa sih, Nik? Tadi aku sempet tanya sih ibu sama tetangga sebelah. Dan katanya dulu tuh di rumah ini pernah ada terjadi kebakaran gitu, Bu. Nah, lebih seremnya itu ada anak perempuannya itu yang lagi hamil sama ibunya meninggal, Bu. Dan sampai-sampai kalau ada yang ngontrak di sini tuh jadi gak betah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aduh, gimana ini? Ya udah, nanti aku ngomong deh sama anak ibu supaya keluar dari sini. Mas. Setia! Pak! Ya Allah, Setia! Pak! Bapak yang tadi telepon? Iya, saya saudaranya. Pak, sebaiknya ini dibawa ke rumah sakit, Pak. Sebentar, Pak. Halo, Pak. Tolong ke Jalan Siaga ya. Nanti ada mobil Setia, tolong dibawa pulang ke rumah. Terima kasih, Pak. Bisa bantu saya, Pak? Bisa, Pak. Gimana, Dok? Tidak apa-apa, hanya terkena pukulan saja. Dan sekarang keadaannya sudah stabil. Alhamdulillah. Setia?
Bisa bantu, bisa bantu. Kenapa gue di sini? Kamu gak ingat ya? Tadi kamu pingsan. Pingsan. Pak, untuk saja Bapak cepat dibawa ke sini oleh saudara Bapak. Bapak sudah bisa pulang sekarang. Kalau begitu saya tinggal dulu ya. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Jadi, lo yang nganterin gue ke sini. Setia, harus kamu bilang sama saya kalau kamu sakit. Untung tadi saya telepon kamu dan ada warga yang nolong kamu. Iya, gue ini sekarang tadi gue pingsan. Tapi gimana sekarang? Udah baik kan? Ya lumayan lah. Tadi gue pikir gue masih kuat, Dim. Thank you ya, udah ngebawa gue kesini. Tenang aja Setia, kita kan saudara. Saya terima telepon dulu. Halo? Selamat siang, Pak. Saya security dari sekolah anak Bapak, Karisa. Iya? Kenapa, Pak? Ini sampai sekarang anak Bapak, Karisa, belum ada yang jemput, Pak. Coba saya hubungi mamanya ya. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Sama-sama. Sayang, Karisa, tunggu ya. Bianca, kemana kamu? Dim. Kenapa? Karisa, harusnya Bianca jemput. Tapi tadi satpam sekolahnya Karisa bilang Karisa nggak ada yang jemput. Kamu nggak apa-apa kan kalau ikut saya jemput Karisa dulu? Ayo, jangan biarin Karisa nunggu sendirian terlalu lama. Ayo, bisa bantu. Enak. Oke, sayang. Ayo, sayang. Aduh. Pelan-pelan aja, Setia. Ya. Dimas? Nah, gitu dong kalian akur kayak begini. Mama happy deh ngelihatnya. Wait. Setia? Setia, kamu kenapa? Ada sesuatu yang terjadi? Kok sampai digandeng-gandeng itu sama Dimas? Hah? Tadi aku sempat black out, Ma. Untung Dimas bawa ke rumah sakit. Oh, gitu. Untung aja ya ada Dimas. Aduh, kalau nggak ada, ngeri banget deh Mama. Tuh ya, ingat. Itulah gunanya punya keluarga, punya saudara. Jadi harus saling akur. Kalau ada apa-apa kan akhirnya saudara-saudara juga ya nolongin. Ya, ingat, akur. Iya, Ma. Ini aku mau anterin Setia dulu ke kamar ya, Ma. Setia. Ya, Mama antar Karisa ke kamar ya. Lu cari istri lu. Biar gue di sini. Ya. Kamu yakin gak apa-apa? Nggak apa-apa. Gimana Bianca? Lo mendingan cari Bianca.
Papa? Setia? Om Irwan? Duduk, Ma. Akhirnya kamu sudah di rumah juga, Setia. Iya. Sebenarnya apa yang terjadi sama kamu? Tadi ada sedikit masalah di luar, Om. Terus saya pingsan. Untung aja Dimas cepat bawa saya ke rumah sakit. Makanya sekarang udah agak mendingan. Syukurlah. Oh ya, sekalian saya mau menyampaikan sesuatu di sini. Bahwa Dimas sudah memutuskan untuk bergabung dalam proyek yang akan kita garap bersama-sama. Ya, semoga kamu juga gak keberatan ya, Setia. Dan saya yakin ini akan menjadi terobosan yang luar biasa untuk proyek besar ini. Pak Irwan, jadi Dimas dan Setia akan bergabung di proyek yang sama gitu. Betul, Bu. Iya, saya juga sebenarnya setuju. Dan saya yakin proyek Om bakal lebih kuat kalau Dimas ada di situ. Pokoknya saya yakin dengan mereka berdua pasti ini akan menjadi sesuatu yang fantastis. Setia, maaf, saya lupa. Ini dari Karissa. Mas Dimas kok udah pulang sih jam segini? Terus Mas Dimas kenapa akrab banget ya sama Setia? Mama juga happy banget mukanya. Papa kok kesini nggak bilang aku? Aduh. Calm down, Bianca. Papa kok di sini nggak kasih tau aku? Papa mau ketemu sama Dimas dan Setia. Kamu dari mana? Bianca, aku mau bicara sama kamu di kamar. Permisi, Pak. Ya. Kamu mau bicara apa, Mas? Kamu masih tanya? Kemana kamu? Harusnya kan kamu jemput Karissa. Oh iya, aku jemput Karissa. Nggak usah, Bianca. Aku udah jemput Karissa. Asal kamu tahu ya, tadi satpam sekolah sampai telepon aku. Karena kasihan ngeliat Karissa nggak ada yang jemput. Keterlaluan kamu. Iya, aku salah, aku minta maaf. Bianca, sebentar. Kamu nggak boleh bohong lagi sama aku sekarang. Jujur, kamu dari mana? Iya, aku minta maaf. Tapi asal kamu tahu ya, aku kayak gini juga gara-gara kamu. Kalau aja kamu nggak selalu mikirin Aisyah lagi, aku juga nggak akan seperti sekarang. Aku ini tertekan, Mas. Aku stres. Aku
Aku tuh ngerasa aku nggak dianggap di rumah ini. Aku nggak ngerasa aku tuh ada buat kamu. Aku nggak ngerasa berarti buat kamu. Dengan mikir kayak gitu aja aku tuh nggak bisa mikirin yang lain lagi. Aku nggak bisa mikirin apa-apa sampai masalah Karissa pun aku nggak bisa mikir. Andaikan aja kamu mau bersikap seperti dulu, jauh sebelum ada Aisyah, aku akan tetap jadi ibu yang baik untuk Karissa, jadi istri yang baik untuk kamu. Aku sedang berusaha untuk lupain Aisyah. Aku kangen, Mas. Aku kangen sama kamu, sama Karissa. Kita bertiga sebelum ada Aisyah. Aku kangen. Maafin aku, Bianca. Tapi ternyata aku nggak bisa lupain Aisyah. Aku gak percaya kamu ngomong kayak gini sama aku. Kayaknya aku gak punya pilihan lain. Selain aku harus bersikap ikhlas sama kamu. Selain aku harus belajar lagi untuk menerima keadaan ini. Aku akan maafin kamu. Dan aku akan belajar lebih ikhlas lagi. Tapi dengan satu syarat. Kenapa kamu jadi lebih dekat lagi sama Setia? Kenapa kamu akrab sama dia? Apa kamu udah lupa apa yang dia lakuin ke kamu? Setia kan saudara aku, Bianca. Ya, tapi dia bukan saudara kandung kamu. Dia cuma saudara tiri kamu, Mas. Mau apapun yang terjadi antara aku dan Setia, selamanya kita tetap bersaudara. Kita nggak usah bahas lagi soal yang lalu. Dimas, kok mama ngerasa rumah ini tanpa Aisyah beda banget ya? Biar bagaimanapun, Aisyah itu udah bagian dari keluarga kita loh. Kamu yakin nggak mau cari Aisyah? Dimas, ditanyain kok diem aja, malah ngeliatin mama. Itu mah detak jantung orang lagi kangen, lagi rindu. Kamu gak bisa kan ngelupain si Aisyah itu kan? Hah? Udah Dimas, kamu tuh harus jujur loh sama hati kamu. Kamu gak bisa bohongin diri kamu sendiri. Kalau kamu memang cinta sama Aisyah, kamu harus berjuang cari Aisyah. Ayo. Tenang Bianca, tenang. Jangan kepancing emosi. Tenangin diri kamu ya. Mama cuma pengen bikin aku berantem aja sama Mas Dimas. Selamat pagi. Pagi Mas. Saya mau aku ambilin apa? Mau susu atau mau minum? Dimas, ingat ya sama kata-kata mama tadi. Ikutin kata hati kamu ya. Mama ke kamar dulu. Mau roti Mas? Terima kasih, Bianca.
Kayaknya mama lagi mandi. Sayang, gini. Anak pintar, kamu mau nggak tolongin mama? Tolongin apa, Ma? Tolong ambilin handphonenya Oma. Buat apa, Ma? Kan kita nggak boleh. Kita harus minta izin dulu sama Oma. Oh, soalnya mama tuh mau kasih kejutan buat handphonenya Oma. Jadi kalau nanti kita minta izin sama Oma, nggak surprise lagi dong. Emang Mama mau kasih HP baru buat Oma? Itu rahasia. Pokoknya kamu ambil dulu handphonenya Oma. Nanti Mama beliin rumah boneka buat kamu, mau kan? Coklat gimana coklat? Boleh makan coklat seharian ini, terserah kamu mau makan berapa coklat. Oke, Ma. Bener ya? Oh, terima kasih cantik. Iya, Mama. Oke, sekarang Karissa kembaliin lagi ya ke tempat semula. Oke, Mama. Loh, kok nggak bisa dibuka? Kenapa sih ini? Segar. Oh, ada telepon. Halo? Halo. Saya tahu siapa kamu. Dan saya juga tahu siapa yang menyuruh kamu. Kamu dengar ya? Saya akan bayar 2 kali lipat asalkan kamu mau mengakui ke Mas Dimas kalau kamu hanya melakukan settingan terhadap penyerangannya. Dan dia yang menyuruh kalian. Oke, asal bisa bayar 2 kali lipat. Kita siap. Kejadian yang menimpa kamu tadi siang itu semuanya ternyata hanya settingan. Dan semuanya itu ulahnya Mama Lydia. Preman yang menyerang kamu itu juga suruhannya Mama Lydia. Mama akan bongkar semua kebusukan kamu. Kebusukan yang mungkin hanya kamu dan mama kamu ketahui. Awas kamu ya. Awas kamu ya. Kamu lihat ya. Semua kejahatan kebusukan Mbak di belakang Mas Dimas pasti akan kebongkar. Nanti aku bakal balik ke rumahnya Mas Dimas dan Mbak Bianca nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi selama ini kamu udah tahu Aisyah tinggal di mana? Kamu sengaja ya menyembunyikan Aisyah? Gue bisa bayangin kalau Aisyah tinggal di rumah ini lagi. Hah? Tiap hari kayak gimana dia? Lu bilang cinta. Tapi kelakuan lu gak kayak orang cinta. Shh, jaga bicara kamu ya Setia.